menyakiti tanpa menyentuh, membunuh tanpa menyentuh. Teknologi leluhur Nusantara yang dituduh syirik, sesat, kafir, dan goib. Dahulu Nusantara sangat ditakuti jika perang. Padahal secara kasat mata, seperti primitif, bahkan baju zirah besi pun tak ada. Namun kulit anehnya bisa lebih keras dari besi, bahkan tidak bisa dilukai dengan senjata baik tajam maupun mesiu. Kita berbicara teknologi perang Nusantara, awalnya senjata pemusnah massal yang dipakai adalah nuklir. Nusantara banyak tambang bahan nuklir. Namun setelah Perang Besar Mahabharata dan Ramayana, maka mineral ini dilarang. Maka senjata pemusnah massal yang merusak alam ini dilarang. Untuk digunakan India, tidak bisa beli lagi mineral dari Nusantara. Lalu ditemukanlah santet, teluh, teranjana, guna-guna, dan berbagai macam variannya. Santet itu bukan hal gaib, memakai kekuatan sesat setan karena dampak negatif yang ditimbulkan maka dibilang dari setan. Teknologi ini sangat rahasia, maka orang lain menyebut gaib. Padahal teknologi santet adalah rahasia kerajaan, mereka yang ikut Bhairawa yang menjaga. Teknologi pernah diketahui rakyat mereka memakai teknologi ini, yaitu Kirangda, dan para muridnya mereka santet satu wilayah kerajaan atau negara. Maka seluruh penduduknya mati tanpa merusak alam sekitar, tidak seperti bom. Lalu ada santet yang mirip senjata kimia, membuat seluruh penduduk sakit tidak jelas ketika disebarkan cetik herbal tumbuhan, mineral, dan bagian mayat. Lalu ada perpasangan, yaitu seperti ranjau. Bedanya perpasangan hanya akan mengenai orang yang dituju ketika melintas. Sedangkan ranjau darat merusak alam sekitar, siapa saja bisa kena. Lalu badan kebal dengan menanam benda dari alam yang mengandung energi, sehingga badan kebal jadi tidak perlu pakai baju besi, bahkan lebih canggih dari rompi anti peluru yang baru ditemukan dan ribet. Semua teknologi tersebut namun sudah banyak musnah karena para resi ilmuannya dibunuh saat Majapahit runtuh. Kerajaan Demak dan seterusnya menuduh gaib serta sesat karena mereka tidak tahu rahasia teknologi ini sepenuhnya. Akhirnya banyak ilmuwan resi yang dituduh penyihir tukang santet sehingga harus dibunuh atas nama agama. Teknologi ini menghilang. Mungkin masih ada resi ilmuwan yang tahu rahasia teknologi ini bersembunyi, cari aman daripada dibunuh. Singkat cerita, akhirnya Nusantara gampang dijajah bangsa asing, setelah itu seperti Eropa. Seandainya teknologi perang ini masih ada, serta dijaga secara ketat dan rahasia oleh pemerintah seperti dahulu, maka kita sekarang tidak perlu takut menghadapi bangsa asing. Kita menjadi negara berdaulat cinta damai, di mana setiap musuh cukup dibunuh dari jauh, membunuh tanpa menyentuh. Kita harus cinta damai, tidak perlu perang musuh sudah mati. Itulah teknologi perang Nusantara yang sangat ditakuti waktu itu. Karena energi ciptaan ini dahulu seperti sumber energi, maka disebut energi Tuhan. Orang awam menyebut kutukan Tuhan, azab Tuhan, katulah Tuhan, dan lain-lain. Sesungguhnya bukan Tuhan yang jahat menghukum umatnya, akan tetapi orang yang jahat menggunakan ilmu energi ini secara sembarangan atau menyimpang. Jadi jangan heran kita bisa dijajah Eropa seperti VOC, lalu ada Jepang. Kita terjajah karena sudah menghilangkan budaya yang sebenarnya dulu adalah teknologi tercanggih, bahkan sampai zaman sekarang dan di masa depan teknologi masih canggih, sederhana, tidak ribet. Saat ini bangsa asing masih terus mempelajari teknologi ini. Beberapa kitab teknologi ini memang sudah menjadi milik asing. Namun kita masih ada harapan ketika setuju teknologi budaya ini bukanlah syirik atau sesat. Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.